Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjumpaan kali ini, Cakrawala Hidayah akan mengangkat topik tentang benarkah Nabi Ilyas memiliki sayap yang tingginya 150 meter, 5 kali lebih tinggi dari Nabi Adam. Nabi Ilyas yang disebutkan dalam Al-Quran adalah salah satu nabi yang kisahnya jarang sekali dibahas. Ada riwayat yang mengatakan bahwa postur tubuh Nabi Ilyas lebih tinggi 5 kali lipat daripada Nabi Adam alaihissalam, yang berarti ketinggian badan Nabi Ilyas mencapai 150 meter. Benarkah demikian? Nabi Ilyas diyakini hidup sekitar tahun 910 hingga 850 sebelum Masehi. Tidak banyak informasi mengenai Nabi Ilyas dalam Al-Quran, yang hanya diulas dalam surah Al-An'am dan surat As-Saffat. Memahami sosok Nabi Ilyas. Pendapat para ulama mengenai identitas Nabi Ilyas adalah berbeda-beda. Dalam riwayat yang berasal dari Ibnu Mas'ud, Nabi Ilyas adalah Nabi Idris. Namun, ulama tafsir lainnya berpendapat bahwa Nabi Ilyas bukanlah Nabi Idris. Ilyas memiliki silsilah keturunan Nabi Harun bin Imran yang merupakan saudara kandung dari Nabi Musa bin Imran. Nabi Harun bin Imran ini adalah kakak kandung Nabi Musa bin Imran. Tafsiran dari surah Al-An'am ayat 84-85 dalam Al-Quran mengemukakan dua kemungkinan asal-usul Ilyas. Yang pertama, berasal dari keturunan Nuh, atau yang kedua, sebagai keturunan Ibrahim. Dilihat dari silsilah Nabi Idris, tidak mungkin Nabi Idris ini berasal dari keturunan Nuh atau Ibrahim, karena Idris hidup dan diutus jauh sebelum kedua nabi tersebut. Oleh karena itu, sebagian besar ulama cenderung meyakini bahwa Ilyas bukanlah Idris, melainkan merupakan keturunan Nabi Harun alaihissalam, berasal dari kaum Bani Israel. Dalam bukunya, Imam Ibnu Katsir meriwayatkan silsilah keluarga Nabi Ilyas. Silsilah ini bermula dari kisah Nabi Harun yang merupakan leluhur dari Nabi Ilyas alaihissalam, diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa kehidupan Nabi Musa. Oleh sebab itu, setelah Musa diangkat menjadi nabi, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar juga mengangkat saudara kandungnya, yakni Nabi Harun, juga sebagai nabi. Tujuannya adalah karena pada saat itu Nabi Musa memerlukan seseorang yang bisa menjadi juru bicaranya guna menyampaikan dakwah kepada kaum Bani Israel. Karena Nabi Musa menghadapi kesulitan dalam berbicara sejak kecil, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Harun menjadi nabi untuk menemani dakwahnya Nabi Musa. Dalam Al-Quran, nama Nabi Harun seringkali disebut bersamaan dengan kisah Nabi Musa. Nabi Harun ini mempunyai keahlian luar biasa dalam berbicara dan merangkai kata-kata. Oleh karena itu, Harun dianggap sebagai pilihan yang tepat untuk menemani Musa dalam dakwahnya. Dan Nabi Ilyas, yang berasal dari keturunan Harun alaihissalam ini, memiliki silsilah yang sama. Kisah dakwah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke wilayah yang bernama Ba'labat, yang lokasinya di bagian barat Damaskus. Ba'labat merupakan sebuah kota di mana penduduknya menyembah patung-patung berhala. Patung-patung berhala sesembahan mereka itu disebut sebagai berhala Baal. Oleh karena itu, kota ini diberi nama yang serupa dengan berhala mereka, yaitu kota Ba'labat. Menurut cerita, berhala Baal ini terbuat dari emas dan ditempatkan di puncak bukit-bukit tinggi. Ada juga pandangan lain dari beberapa ahli tafsir yang menyatakan bahwa Baal adalah nama seorang perempuan. Konon, penduduk kota ini menyembah tokoh perempuan tersebut. Namun, pandangan yang lebih kuat adalah bahwa Baal merujuk pada nama patung berhala yang mereka sembah. Nabi Ilyas dengan tekun berdakwah pada kaum ini setiap hari, termasuk raja dan masyarakatnya, untuk kembali kepada tauhid dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun, tampaknya ajakan dari Nabi Ilyas tidak diindahkan oleh mereka. Raja dan masyarakat saat itu menolak mendengarkan nabi mereka dan mengingkari pesannya. Setelah berlalu beberapa tahun usai dakwah, akhirnya perasaan tidak senang dan kejengkelan terhadap Nabi Ilyas muncul di antara mereka. Mereka menilai bahwa Ilyas hanya mengganggu dan seringkali mengancam mereka dengan ancaman-ancaman azab. Pada suatu hari, putra raja jatuh sakit tanpa ada tanda-tanda kesembuhan. Sang raja memutuskan untuk meminta saran kepada Nabi Ilyas dan berkata, "Hai Ilyas, menurutmu, apa yang sebaiknya aku lakukan untuk anakku yang sedang sakit ini?"
Ilyas merespon dengan mengatakan agar sang raja mencoba bertanya kepada berhala-berhala yang disembahnya. Mungkin berhala-berhala itu bisa memberikan kesembuhan. Mendengar jawaban tersebut, raja merasa sangat marah dan kesal. Sampai pada suatu ketika, raja dan rakyatnya bersama-sama sepakat untuk mengusir Nabi Ilyas dari negeri mereka. Momen tersebut tiba saat Nabi Ilyas mengunjungi mereka untuk berdakwah, yang seketika itu mereka melempari Nabi Ilyas dengan batu-batu sebagai bentuk penolakan. Meski dihadapkan dengan perlakuan seperti itu, Nabi Ilyas tetap tidak gentar dan tetap teguh dalam berdakwah, mengingatkan kaumnya agar tidak terkena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, rasa takut Nabi Ilyas pun muncul saat mendengar kabar bahwa penduduk di negeri itu berencana untuk membunuhnya. Maka saat itu juga Nabi Ilyas terpaksa meninggalkan negeri tersebut. Dia pergi ke suatu tempat yang aman dan berlindung di sebuah gua selama masa pelariannya. Selama tinggal di sana, setiap harinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada Nabi Ilyas dengan mendatangkan burung gagak yang membawa makanan untuk sang nabi. Suatu ketika, bencana besar pun melanda negeri yang ditinggalkan oleh Nabi Ilyas tersebut. Negeri Ba'labat menderita musim kemarau yang ekstrim. Musim kemarau ini berlangsung selama 3 tahun berturut-turut tanpa hujan sama sekali. Tanah menjadi tandus dan gersang dan suhu udara menjadi luar biasa panasnya. Akibat musim kemarau yang parah ini, penduduk kota Ba'labat yang tidak mampu bertahan mulai meninggal satu persatu karena tidak adanya makanan dan minuman. Warga di negeri itu percaya bahwa bencana yang menimpa mereka merupakan hasil dari kemurkaan berhala Baal karena Nabi Ilyas telah berdakwah di wilayah mereka. Karena alasan inilah, mereka bersama-sama mencari keberadaan Nabi Ilyas dan berniat membunuh Nabi Ilyas agar musibah di negeri mereka cepat berakhir. Setelah pencarian panjang, akhirnya mereka berhasil menemukan tempat persembunyian Nabi Ilyas. Namun, pada saat kedatangan mereka, Nabi Ilyas telah melarikan diri sebab beliau telah mendengar bahwa sekelompok orang dari Ba'labat sedang menuju ke gua tempat beliau berada. Nabi Ilyas pun terpaksa melarikan diri dengan menyusuri sungai hingga akhirnya ia tiba di sebuah rumah tua yang kecil. Di situ, ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Seorang wanita tua terlihat membukakan pintu rumah tersebut. Dengan sopan, Nabi Ilyas meminta izin kepada wanita tersebut untuk bersembunyi di dalam rumahnya. Wanita tua tersebut memberikan izin dan mempersilahkan Nabi Ilyas untuk memasuki rumahnya. Ternyata, di dalam rumah itu terdapat seorang anak laki-laki yang merupakan anggota keluarga mereka yang sedang menderita penyakit yang sangat parah. Merasa kasihan, Nabi Ilyas pun lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menyembuhkan penyakit anak tersebut. Tak lama kemudian, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak tersebut sembuh dari penyakitnya. Anak yang sebelumnya sakit itu bernama Ilyasa. Setelah Ilyasa pulih dari sakitnya, ia menghabiskan waktunya dengan belajar bersama Nabi Ilyas. Hingga pada suatu ketika, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Ilyasa menjadi seorang nabi yang dikenal dalam Islam sebagai Nabi Ilyasa. Jadi, dalam hal ini terdapat 2 orang nabi, yaitu Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Singkat kisah, setelah Nabi Ilyas mendengar kabar tentang kematian Raja Zalim di negerinya, ia dan Nabi Ilyasa pergi ke negeri Ba'labat. Mereka berdua mulai berdakwah kembali pada masyarakat di negeri tersebut. Namun pada waktu itu, tampaknya musibah kekeringan yang parah di negeri Ba'labat masih belum berakhir sejak kepergian Nabi Ilyas. Sebagian besar penduduk negeri tersebut banyak yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu, Nabi Ilyas membuat sebuah perjanjian dengan masyarakat. Ia menawarkan bahwa apabila mereka bersedia meninggalkan penyembahan berhala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ilyas akan berdoa agar azab yang menimpa negeri itu berakhir. Karena masyarakat di sana merasa putus asa dan tidak tahu lagi harus berbuat apa, mereka akhirnya mengikuti saran Nabi Ilyas. Kemudian, mereka mulai menghancurkan berhala-berhala mereka dan bertaubat untuk kembali ke jalan yang benar. Setelah janji mereka dilaksanakan, Nabi Ilyas pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menurunkan hujan. Dalam waktu singkat, doa Nabi Ilyas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan pun turun dengan derasnya di negeri tersebut, yang akhirnya mengakhiri penderitaan akibat azab berupa kekeringan yang mengerikan.
Setelah keadaan kembali pulih di negeri Ba'laba, ternak dan kebun masyarakat mulai menghasilkan berlimpah makanan. Namun sayangnya, masyarakat di negeri tersebut kembali menjauh dari jalan yang benar dan mulai kembali menyembah berhala seperti sebelumnya. Ketika itu, mulailah orang-orang kembali membuat berhala-berhala dan negeri tersebut kembali terjerumus dalam penyembahan berhala. Nabi Ilyas memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kaumnya dibukakan kembali. Namun demikian, akhirnya negeri tersebut kembali dilanda kemarau yang kali ini lebih parah daripada sebelumnya. Akhirnya, Nabi Ilyas memutuskan untuk meninggalkan kaum yang tetap durhaka itu. Menurut suatu riwayat, tak lama setelah pergi, Nabi Ilyas wafat dengan cara diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit. Hadis mengenai wafatnya Nabi Ilyas tersebut dijelaskan oleh Wahab bin Munabbih. Ia menceritakan bahwa pada saat itu, Nabi Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon diwafatkan karena kaumnya telah menolak kebenaran dan mendurhakainya. Kemudian, muncullah seekor binatang berwarna merah menyala seperti api. Nabi Ilyas pun lalu naik ke atas binatang tersebut dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan sayap pada tubuh Nabi Ilyas dan mengenakan padanya pakaian yang bersinar yang terbuat dari cahaya. Setelah itu, Allah mengubah Nabi Ilyas menjadi seorang malaikat. Seorang malaikat manusia yang mampu terbang ke langit dan berjalan di bumi. Namun, hadis ini mengandung kontroversi sebab dinukilkan dari kisah-kisah Israel. Oleh karena itu, tidak perlu diyakini kebenarannya, namun juga tidak pula didustakan. Kontroversi hadis mengenai Nabi Ilyas. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Qisasul Anbiya menjelaskan bahwa setiap tahun Nabi Ilyas dan Nabi Khidir bertemu dan berkumpul di Baitul Maqdis Palestina selama bulan Ramadan. Dikemukakan pula bahwa setiap tahun Nabi Ilyas dan Nabi Khidir melaksanakan ibadah haji bersama-sama. Dengan kata lain, setiap kali musim haji tiba di Mekah, Nabi Ilyas dan Nabi Khidir selalu hadir di sana meskipun keberadaan mereka sering tidak disadari oleh banyak orang. Ketika keduanya sedang menjalankan ibadah haji, mereka juga mengambil kesempatan untuk meminum air Zam-Zam. Setelah meminum air Zam-Zam, perut mereka akan merasa kenyang selama setahun penuh. Jadi, dalam jangka waktu setahun, mereka tidak akan mengonsumsi makanan apapun. Mereka hanya akan minum air Zam-Zam saja saat musim haji. Namun, Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwa tidak ada bukti yang kuat atau dalil yang sahih mengenai kebenaran kisah hadis-hadis tersebut. Ibnu Katsir juga berpendapat bahwa Nabi Ilyas dan Nabi Khidir telah meninggal dalam waktu yang lama. Ada pula kisah aneh yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Suatu hari, saat Rasulullah SAW dan para sahabatnya sedang melakukan perjalanan, mereka singgah di sebuah lembah. Salah seorang sahabat sayup-sayup mendengar ada seseorang yang sedang berdoa di lembah tersebut. Orang yang sedang berdoa tersebut mengucapkan, "Ya Allah, jadikanlah aku umatnya Muhammad SAW yang dirahmati, diampuni, dan diterima taubatnya." Anas bin Malik mengatakan bahwa, "Aku melihat sumber suara itu berasal dari seorang pria yang memiliki tinggi sekitar 300 ziro. 300 ziro ini adalah sekitar 150 meter. Ini berarti bahwa orang itu tubuhnya jauh lebih tinggi dari Nabi Adam alaihissalam yang tingginya hanya 30 meter. Kemudian, orang yang tinggi besar tersebut bertanya kepada Anas, "Siapakah kamu?" Anas pun menjawab, "Aku adalah Anas bin Malik, seorang pelayan Rasulullah SAW." Lalu, pria tinggi itu bertanya lagi, "Di manakah Nabi Muhammad SAW saat ini berada?" Anas kemudian menjawab sambil menunjuk ke arah tertentu, "Beliau berada di sana, sedang mendengarkan pembicaraanmu." Orang tersebut lalu mengatakan, "Wahai Anas, pergilah engkau kepada Rasulullah dan sampaikan salam dari saudaranya, Ilyas." Kemudian Anas pergi dan mendatangi Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan pesan dari orang yang tinggi besar tadi, yang ternyata adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Mendengar hal tersebut, Nabi Muhammad SAW bangkit dari tempat duduknya dan pergi menemui Nabi Ilyas. Setelah pertemuan mereka, keduanya berpelukan dan mulai berbincang. Pada saat itu, Nabi Ilyas yang memiliki tinggi sekitar 150 meter berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah makan kecuali hanya sekali dalam setahun, dan inilah saat di mana aku harus makan. Bagaimana jika sekarang kita makan bersama-sama, wahai Rasulullah?"
Anas mengungkapkan bahwa seketika itu juga makanan turun dari langit. Kemudian Nabi Ilyas dan Rasulullah SAW pun makan bersama-sama. Setelah makan, kami pun melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Setelah selesai sholat asar, kami melanjutkan perjalanan kami dan meninggalkan Nabi Ilyas di tempat tersebut. Imam Baihaqi yang meriwayatkan kisah ini menyatakan bahwa hadis ini sangat meragukan. Kisah ini juga disebutkan dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim. Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa kisah mengenai Nabi Ilyas yang tinggi besar adalah berasal dari hadis palsu. Hal itu karena kisah hadis ini bertentangan dengan banyak hadis sahih dari berbagai aspek. Imam Ibnu Katsir juga memberikan contoh dari hadis sahih di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah menciptakan Adam yang memiliki tinggi 60 hasta. Lalu setiap generasi setelah Adam, manusia akan semakin lebih pendek. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketinggian yang lebih tinggi dari Nabi Adam." Sementara dalam kisah tadi disebutkan bahwa tinggi Nabi Ilyas mencapai 150 meter, yang berarti 5 kali lipat lebih tinggi dari Nabi Adam. Kemudian menurut Imam Ibnu Katsir, dalam kisah hadis itu disebutkan bahwa Rasulullah SAW berdiri dan mendekati Nabi Ilyas yang menunjukkan sesuatu yang tidak benar. Seharusnya Nabi Ilyaslah yang semestinya mendekati Rasulullah SAW, sebab itulah adabnya. Hal ini karena Rasulullah SAW adalah Nabi yang paling mulia di antara para Nabi. Oleh karena itu, Imam Ibnu Katsir dengan tegas menyatakan bahwa riwayat hadis tersebut adalah palsu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.